Renungan Umat dengan judul Ruang Kasih melalui perenungan firman Tuhan dari bacaan surat 2 Korintus pasal 7 ayat 2-3 yang demikian. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian, bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, romantisme yang tak jarang kita saksikan terkait dengan relasi sepasang kekasih dalam kehidupan sehari-hari atau dalam sebuah film, baik yang terucap ataupun yang tersirat, menyatakan bahwa seseorang yang dicintai menempati tempat di hatinya. Itu terlihat sangat romantis, bukan? Pernyataan menempati tempat di hati itu terkait dengan relasi emosional, menyentuh ruang terdalam, sehingga mendorong seseorang untuk menunjukkan cinta kasihnya melalui berbagai upaya untuk kebahagiaan dan kebaikan orang yang sudah menempati hatinya tersebut, atau orang yang dicintai atau orang yang dikasihi. Bukan hanya terkait dengan pasangan kekasih yang sedang memadu cinta atau pasangan suami istri saja, tentu anak-anak juga sudah menempati hati setiap orang tua. Pun sebaliknya, orang tua menempati hati anak-anak. Dan itu berarti orang tua sangat mengasihi anaknya, dan anak juga sangat mengasihi orang tuanya. Orang tua akan melakukan berbagai upaya dan cara yang benar demi masa depan dan kebahagiaan anaknya. Dan anak juga mempunyai kerinduan untuk membahagiakan orang tuanya. Di sini kita menghayati adanya ruang kasih. Relasi Paulus dengan jemaat yang dilayani, baik itu secara langsung melalui perkunjungan atau perjumpaan, ataupun melalui pesan pastoral dalam surat-surat yang ditulisnya, menunjukkan kedekatan relasi emosional. Dalam nats yang kita renungkan bersama, bahkan bisa dikatakan itu adalah kata-kata romantis Paulus untuk menunjukkan cinta kasihnya kepada jemaat Korintus. Mari kita melihat di ayat 2. Paulus menulis, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Ayat ini atau di ayat 2 ini juga terkait dengan tulisan sebelumnya di pasal 6 ayat 11-13. Paulus menuliskan, hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah
hati kamu selebar-lebarnya. Dengan pernyataan itu, Paulus hendak mengungkapkan perasaannya, betapa ia mengasihi mereka, jemaat Korintus. Tetapi jemaat merespon dengan sikap dingin dan memberikan tempat sedikit bagi Paulus dan rekannya, seperti yang ditulisnya itu. Ada kalanya Paulus berkata tegas, bukan berarti ia membenci jemaat, melainkan karena kasihnya kepada mereka. Dalam hal ini, Paulus juga mengharapkan supaya jemaat membuka hati bagi pekerjaan Allah, bukan malah sebaliknya, menutup hati dan bersikap dingin, bahkan acuh. Paulus membuka ruang kasih untuk mengajak kepada saudara-saudara di Korintus agar menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani, dengan demikian menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah. Paulus juga menghendaki agar kehidupan saudara-saudara atau jemaat di Korintus berpadanan dengan kehendak Tuhan. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Mengapa Paulus menulis kata-kata itu? Kalau kita menelusur secara mendalam, di balik itu ada suatu latar belakang di mana ternyata jemaat Korintus menghadapi pergumulan tersendiri. Ada kalangan jemaat yang merespon Paulus dengan semangat yang benar. Di sisi lain, ada juga yang mempertanyakan otoritas Paulus serta motifnya. Dan konteks pada saat itu jemaat juga sedang berhadapan dengan guru-guru palsu serta pola hidup yang menuruti keinginan daging. Paulus sangat mengasihi jemaat dengan segala keberadaannya. Dalam segala pergumulan dan tantangan pelayanan yang dihadapi, ia mau membuka hati untuk jemaat. Terhadap pergumulan yang dialami oleh jemaat, Rasul Paulus bukan hanya menghibur, meneguhkan, memperingatkan, namun juga mengecam ketidakbenaran yang bisa menggoyahkan iman jemaat. Hal itu yang membuat Paulus kemudian membuka tempat dalam hatinya yang lebar untuk menyatakan kebenaran bagi jemaat di Korintus. Paulus menegaskan bahwa dalam hatinya ada ruang kasih untuk mereka, baik bagi yang menerimanya atau yang menolaknya. Ia membuka ruang kasih, bukan ruang kebencian atau ruang dendam. Ruang kasih itu membuat Paulus tetap berani untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah guru-guru palsu yang pada saat itu juga menghasut kehidupan jemaat Korintus. Kebenaran terkait dengan karya Allah dalam dirinya melalui sebuah pelayanan dan juga otoritas yang diberikan kepadanya sebagai seorang rasul sejati yang tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun dan tidak seorang pun yang dirugikan, bahkan ia juga tidak mencari untung. Rasul Paulus tidak hanya berharap jemaat membuka hati untuknya atau juga bagi rasul yang lain, melainkan dirinya sendiri sudah menyatakan tempat yang lebar dalam hatinya untuk jemaat dalam relasi yang tak terpisahkan, yaitu seumur hidup atau sehidup semati. Dalam kebersamaan sebagai orang percaya dan hidup menurut kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kita? Adakah ruang kasih dalam hati kita bagi terwujudnya cinta kasih, kehidupan yang saling menguatkan, saling mendukung, saling membangun, dan menyatakan kebaikan? Atau ada ruang kebencian, dendam, iri hati, dan kekecewaan?
selamat menghayati. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Dalam perenungan firman-Mu saat ini, kiranya Engkau memampukan agar kami membuka ruang kasih bagi sesama kami, sebagaimana Paulus yang membuka ruang kasih bagi jemaat Korintus dalam segala pergumulannya. Kami berdoa, memohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit karena suatu penyakit atau mereka yang terdampak COVID-19 sehingga harus isolasi mandiri atau yang sedang dalam pergumulan. Kiranya Bapa menolong, memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami juga memohon kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bahkan pandemi ini belum berakhir, belum lagi cuaca yang akhir-akhir ini kurang baik bagi kesehatan kami. Tolonglah kami agar kami dapat menjaga diri kami, menjaga imunitas kami dengan tetap senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Berkati anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ujian atau yang sudah lulus dan naik kelas. Kami yakin Tuhan bahwa kasih-Mu meneguhkan kami dalam perjalanan hidup kami. Kami berserah dalam tuntunan-Mu dan kami akan melanjutkan hidup kami. Kami memohon penyertaan-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.